Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwirah Walidatus Sholika, NPM 19210308082, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah. Saya akan menjawab tugas ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji saya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Zaki, MAG. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan syariat, hukum Islam, fikih, dan usul fikih? Yang A, syariat Islam merupakan jalan hidup umat muslim, ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa perbuatan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan umat manusia. Yang B, hukum Islam merupakan suatu kaidah yang berlandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran maupun sunnah-sunnah hadis ataupun Rasul. Di dalam hukum Islam tersebut telah diatur bagaimana seharusnya umat Islam bertingkah laku, yang tentu saja berdasarkan aturan Islam. Sedangkan hukum secara umum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Yang C, ada fikih, adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan kaidah-kaidah hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Yang D, usul fikih, adalah ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Yang nomor 2, 4 jenis jual beli yang diharamkan. Yang A, ada garar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Contohnya seperti membeli anak sapi yang masih dalam kandungan dan membeli hasil pertanian yang belum melewati masa panen tiba. Yang B, ada bai najasi atau manipulasi permintaan. Digunakan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Contohnya seorang pedagang yang bekerja sama dengan seseorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Tujuannya untuk memperdaya pembeli agar membeli barang tersebut dengan harga palsu itu, atau bahkan dapat lebih tinggi lagi. Yang C, ada bai al-mutar atau jual butuh. Dilakukan karena seseorang sedang dalam kondisi sangat membutuhkan, maka tidak menutup kemungkinan oleh pihak yang lebih kuat akan mendapatkan keuntungan lebih, tetapi akan merugikan pihak lainnya. Contohnya seperti seseorang yang sedang dalam kondisi sangat membutuhkan uang, alhasil dengan sangat terpaksa ia menjual tanahnya dengan harga yang jauh dari harga pasar. Dalam melakukan transaksi harus adanya unsur kerelaan. Namun, bai al-mutar tidak mencerminkan adanya unsur keadilan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Yang D, ikhtikar atau manipulasi penawaran. Dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menjual barang yang langka dan ditawarkan dengan harga yang selangit. Contohnya seperti harga minyak yang dijual dengan harga yang tinggi. Usut punya usut, ternyata ada beberapa oknum yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang. Tujuannya dan ditawarkan dengan harga yang tinggi. Hal itu tidak lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nomor 3, pengertian dan contoh dari ijma, qiyas, ihtisan, maslahah, dan sadu zari'ah. Yang A, ijma merupakan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Contohnya seperti penggunaan kandungan babi atau zat yang dianggap haram untuk penggunaan obat atau vaksin yang masih dipertanyakan oleh para ulama. Qiyas adalah kegiatan untuk menganalogasikan kejadian pada masa kini yang tidak ada hukumnya pada zaman Nabi dan membandingkan hal tersebut dengan hukum lain yang mempunyai kemiripan dalam hukum ataupun nasnya. Contohnya seperti penganalogian narkotika dengan khamr yang dapat menimbulkan kecanduan, mabuk, dan hilangnya kesadaran. Hukum narkotika tidak muncul pada zaman Nabi, sehingga para ulama menghukumi narkotika adalah barang yang haram layaknya khamr. Yang C, ihtisan, yaitu menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fikih, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya. Contohnya seperti meninggalkan lingkungan yang dirasa kurang baik bagi diri dan mencari lingkungan yang dapat mendukung pengembangan diri, seperti pergaulan pertemanan antara orang mabuk. Jika diri kita tidak dapat menahan hawa nafsu atau menarik teman kita dari jurang kemabukan, maka lebih baik kita meninggalkan lingkungan tersebut untuk diri kita sendiri. Yang D, ada maslahah, secara istilah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syara. Contohnya yaitu beribadah di masa pandemi, seperti melaksanakan sholat Jumat dan melakukan sholat berjamaah di masjid dengan aturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Hal tersebut untuk meminimalisir kemudaratan yang lebih besar dan tetap menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E, sadu zari'ah, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan dan berakhir dengan kerusakan. Contohnya seperti seseorang yang memiliki atau dikenai zakat, akan tetapi sebelum genap 1 tahun dia telah menghibahkan hartanya kepada orang lain. Nomor 4, ada 2 kaidah fikih dan contohnya. Yang A, al-yakinu la yuzali bisaiki, atau keyakinan, yaitu keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan. Contohnya seperti seseorang yang telah berwudu, kemudian datang keraguan apakah ia telah berhadas. Maka dalam hal ini ditetapkan yang telah diyakini yaitu masih ada wudu dan belum berhadas. Yang B, ad-dararu yuzalu, yaitu bahaya dapat disingkirkan. Contohnya seperti dalam masalah muamalah, seseorang
dapat diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibelinya jika ternyata ada cacat. Nomor 5, 2 ayat dan 2 hadis tentang muamalah. Yang A ada Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana zu usratin ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang berutang itu sedang dalam kondisi kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang B ada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara diminkum wala ta'tulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang C Bulughul Maram nomor 850. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila ariba wa kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun, rawahu Muslim. Artinya, Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau berkata mereka itu sama, riwayat Muslim. Yang D Bulughul Maram nomor 863. Wa an Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhu qala la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasiya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Syahah. Artinya, dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih menurut Tirmizi. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.